الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita patut mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini memberikan kita nikmat sehat wal afiat dan juga kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Hari ini masuk ke hari yang ke-16. Semoga amal ibadah kita dari awal sampai saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosanya dan diangkat derajatnya. Dan untuk hari-hari berikutnya sisa daripada bulan Ramadan kita lebih semangat lagi, lebih berusaha lagi untuk mengoptimalkan puasa kita, ya, mengoptimalkan puasa kita. Taib. Ada beberapa pembahasan tersisa untuk kita bahas seputar zakat fitrah. Ya. Pak, masih semangat Pak? Oke, semangat. Ya, karena beberapa pertemuan lagi kita kayaknya sudah bakal habis pembahasannya juga. Pas saya hitung-hitung Pak, akhir itu hari Ahad. Insyaallah ini semuanya udah selesai, insyaallah. Oke. Jadi kita bakal ada sekitar 2 lagi, 3 sama ini kurang lebih insyaallah. Taib. Pada hari yang kemarin kita membahas tentang hukum zakat fitrah, ya, dalil dimasyru'atkannya dalil zakat fitrah, kemudian besaran zakat fitrah, oke ya, kemudian sudah sampai situ ya, hukumnya untuk siapa aja zakat fitrah itu. Baik, sekarang kita masuk ke waktu wujubi zakat, waktu dimana kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Baik, Bapak sekalian, jadi waktu itu, ya, waktu membayar zakat itu ada waktu boleh, ada juga waktu wajib. Waktu boleh itu waktu mubah namanya. Oke, waktu mubah, ya, waktu mubah itu
madhab kita ketika masuk bulan Ramadan, sudah masuk tuh bulan Ramadan, maka kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu boleh. Jadi ketika sudah masuk tuh zakat fitrah, mungkin besok malamnya, nah sudah boleh barangkali mau zakat fitrah di tempat di mana dia kerja, keluarkan zakat fitrahnya. Itu waktu mubah, boleh sedari awal. Mazhabnya kita boleh dari awal. Oke. Adapun waktu wajib zakat fitrah kita keluarkan, ya, adalah kapan? Biasanya orang ngebayar zakat fitrah itu waktunya kapan? Berbondong-bondong ngeluarin zakat fitrah kapan? Terbenamnya matahari di hari akhir Ramadan. Jadi ketika hari terakhir nih, 29 atau 30. Kalau 29 kita masih nunggu kan. Oke, kalau 30 itu pasti. Oke, ketika itu beduk sudah mulai dibunyikan, nah maka ketika itu waktu wajib zakat mulai muncul. Nah, jadi waktu wajib zakat, seseorang wajib mengeluarkan zakat itu ketika terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Nah, mulai dari situ sampai kapan? Sampai hari besoknya sholat Id, sampai sholat Id. Nah nanti ada masalah-masalah yang akan kita bahas seputar pengeluaran zakat. Itu paham ya? Jadi mulai ada waktu boleh, ada waktu wajib. Waktu bolehnya kapan tadi? Nah, mulai masuk bulan Ramadan maka sudah boleh mengeluarkan zakat. Oke, barangkali bapak misalkan nggak cukup umur, silahkan bayarkan zakat di muka. Nah, jangan pas ngambil rumah doang bayar di muka. Nah, zakat fitrah boleh kita bayar di muka. Kapan? Di bulan Ramadan. Oke. Selanjutnya itu pendapat kita ya, madhabna, terbenamnya matahari. Itu madhabnya jumhur juga, mayoritas ulama seperti itu. Adapun satu madhab lain ya, pendapat yang lain mengatakan bahwa waktu wajibnya zakat itu ada dengan terbitnya matahari terbitnya fajar, maksudnya bukan matahari, terbitnya fajar pada hari raya Id, berarti waktu subuh. Jadi waktu mulai subuh itu waktu wajib mengeluarkan zakat. Satu pendapat lain. Adapun pendapatnya jumhur itu ketika terbenamnya matahari. Alasannya apa? Alasannya karena zakat fitri, namanya kan zakat fitri ya Pak ya, zakat fitri, karena zakatnya itu disandarkan dengan kepada fitri. Fitri artinya berbuka ya. Maka kata jumhur ya, mengapa mulai wajibnya zakat itu terbenamnya matahari di hari terakhir akhir Ramadan, karena ketika itu kita berbuka. Nah, maka zakatnya mulai wajib ketika berbuka itu, fitri di situ. Nah, sedangkan yang pendapat lain yang tadi ketika fajar baru mulai wajib, baru mulai mengeluarkan zakat. Nah, maka di situ sama alasannya, zakatnya disandarkan kepada fitri yang artinya berbuka. Hanya saja kenapa enggak terbenam waktunya ketika terbenam? Jadi mereka itu terbenam masih bukan itu. Waktu wajibnya ketika fajar. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu enggak boleh malam hari. Ya kan? Enggak boleh malam hari. Dikatakan fitri boleh karena kita sudah enggak puasa lagi. Nah, enggak puasa itu waktunya pagi bukan malam. Waktunya apa? Pagi. Nah, paginya kita berpuasa. Kalau kita puasa kan mulai dari apa? Dari
dari fajar kan. Nah, maka dari situ satu pendapat ini mengatakan mulainya wajib zakat karena kita sudah nggak puasa lagi. Kapan? Ya mulai fajar hari berikutnya di satu Syawal, fajar atau subuh itu baru keluarin zakatnya. Nah, misalnya itu tentang perbedaan waktu wajib. Jadi ada pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa wajibnya itu di terbenamnya matahari, satu di terbitnya fajar. Maka dari itu ya, orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari kan di hari terakhir nih, puasa, kemudian meninggal, maka dia ya wajib zakat. Bukan berarti setelah meninggal dia gugur zakatnya, enggak. Mazhabnya kita tetap wajib ditunaikan karena itu ibadah yang berkaitan dengan harta. Boleh diwakilkan kan? Itu kemarin kita singgung bahwa ibadah itu ada badaniyah, ada maliyah. Badaniyah nggak bisa diwakilkan, adapun yang maliyah boleh diwakilkan. Oke. Nah itu ya, jadi yang meninggal setelah terbenamnya matahari, terbenamnya matahari, dia tetap mendapat wajibnya zakat, dia tetap keluarkan zakatnya. Begitu juga ketika ya ini orang yang lahir ketika setelah terbenamnya matahari, orang yang lahir setelah malam id ya, habis maghrib, gimana? Apakah wajib zakat atau enggak kena wajib zakat? Karena apa? Dia enggak menyaksikan bulan Ramadan ya. Karena apa? Kita itu wajibnya seorang mendapatkan wajib zakat fitrah karena dua ya, karena dia menyaksikan bulan Ramadan, kedua karena dia menyaksikan fitrah atau buka puasa di akhir ya. Jadi dia benar-benar menyaksikan bulan Ramadan walaupun itu hanya sehari. Maka ketika orang lahir itu sebelum terbenamnya matahari, maka wajib zakat. Kalau lahir setelah terbenamnya matahari, nggak wajib zakat. Paham ini? Nah, karena apa? Yang sebelum terbenamnya matahari dia masih di bulan Ramadan. Kan kita hijriyah itu, qamariyah itu tergantung terbenamnya matahari, baru ganti hari di dalam kalender Islam. Nah, kalau sebelum matahari terbenam, maka dia wajib zakat nanti setelahnya. Nah, kalau setelah terbenam, maka dia tidak wajib zakat. Oke. Kemudian, nah sekarang boleh nggak kita mengakhirkan zakat? Nah, boleh nggak kita mengakhirkan zakat? Oke. Sunnahnya mengeluarkan zakat itu kita tunaikan, kita keluarkan, kita bayarkan sebelum kita keluar untuk sholat id. Harus kita sudah bayarkan dan sudah kita bagikan sebelum sholat itu sunnahnya. Oke, pegang dulu itu sebelum sholat itu sunnah. Nah, kalau misalkan lewat daripada itu ya, maka dianjurkan jangan ditunaikan sampai awal siang. Nah, setelah sholat id masih bisa, nah, itu disunahkan lagi. Artinya kalau memang nggak bisa, maka di awal siang ya, di awal siang. Okay. Supaya apa? Supaya bisa dibagikan kepada orang yang menerima, masih bisa. Nah, kalau ini yang tidak boleh, adalah mengeluarkan zakat lewat daripada hari id. Kapan lewatnya hari id? Terbenamnya
matahari pas hari 1 Syawal. Nah, itu yang nggak boleh, dengan catatan tidak boleh karena tidak ada uzur. Nah, tidak ada uzur. Apa uzurnya? Misalkan penerimanya nggak ada, maka boleh ditangguhkan sampai penerimanya itu datang. Oke? Nah, benar-benar nggak ada, maka boleh ditangguhkan, ya Pak. Itu karena suatu alasan uzur. Kayak orang puasa, kalau dia sakit kan boleh nggak berpuasa. Oke, maka zakat juga boleh ditanggungkan. Itu mazhabnya kita. Adapun pendapat yang lain, oh nggak apa-apa. Artinya apa? Zakat itu hubungannya bukan masalah hari raya, tetapi dia berhubungan langsung dengan harta. Maka boleh, maka masih boleh ketika keluar daripada hari raya Idul Fitri, masih boleh ditunaikan, dan itu adalah pendapat daripada Hanafiyah dan Malikiyah. Oke, sampai sini jelas? Nah. Oke, misalkan suatu hari lewat nih, nah, maka masih boleh ditunaikan, hanya saja lewat daripada terbenamnya matahari itu berdosa, itu nanti sah dikeluarkan zakatnya, masih tetap sah, hanya saja mengakhirkan di hari Id itu hukumnya berdosa. Paham? Oke, itu tentang mengakhirkan zakat. Kemudian tentang jenis zakat fitrah, jenis nau'u zakat fitrah, nau'u zakatul fitri, apa yang mesti kita keluarkan. 2, ya, makanan pokok, ya, makanan pokok ini tergantung pada daerahnya masing-masing. Itu pertama. Kemudian kalau tidak makanan pokok dengan nilai daripada makanan pokok tersebut, satu boleh, satu tidak boleh. Jadi Bapak terserah pilih mau makanan pokok yang bisa disimpan tentunya, ya beras. Kalau Bapak makannya sagu ya pakai sagu, kalau pakainya ubi ya silahkan keluarkan ubi. Oke, jenisnya adalah makanan pokok. Kalau bisa diuangkan boleh, karena ada pendapat yang mengatakan boleh dinilaikan nilainya. Lalu seberapa besar nilai itu? Dan nilainya adalah berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Itu dengan ukuran satu sok. Nah, 1 sok. Kemarin sudah ya dijelaskan ya. Ya, ukurannya yang kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah 1 sok, hanya saja beda ukuran. Yang satu 2,5 kilo ya, atau 2,7 kilo kan mana, atau yang mazhabnya Hanafi yaitu 3,8 kilo, ya kan, 3.800 gram sama dengan 3,8 kilo karena 1 soknya. Boleh juga nggak sampai 1 kilo, nggak sampai 1 sok, tetapi nisfus sok, sama dengan gaya fidyah, ya sama dengan gaya fidyah. Fidyah juga boleh, bayarnya yang dikeluarkan adalah setengah sok. 3,8 dikurangi setengah berapa? 1,9. Nah, boleh Bapak keluarkan sebesar 1,9 kilo atau 3,8 kilo. Kurang daripada itu maka tidak boleh. Makanya diambil tengah-tengah, yaitu 2,5. Nah, diambil tengah-tengah. Lalu berapa besaran ukuran zakat fitrah? Kalau 2,5 kilo, lihat kebiasaan makanan pokok beras sekarang yang kita makan berapa, yang harga berapa. Sekarang makan
beras kurang lebih 10, 12, 15. Untuk Basnas sekarang dikurangi. Tahun 2020 besaran nilai yang dikeluarkan adalah 40.000 per jiwa. Sekarang turun 5.000 melihat kondisi saat ini, jadi 35.000 rupiah. Maka barang siapa yang pengen mengeluarkan zakat fitrahnya, maka keluarkan sebesar 35.000. Itu minimal ya, minimal. Kalau lebih ya lebih baik lagi. Misalkan saya mau berasnya yang super yang harganya 15, ya udah 15 kali 3,5 liter berapa itu? 45. Berapa? 55. 55 ya. Ya, sekitar segitu. Ya. Jadi boleh diisi. Jadi minimalnya itu 3 per jiwa 35.000. Itu sudah ditentukan oleh Basnas dan juga MUI. Ya, untuk 2000 berapa? 2021. Oke. Selanjutnya yang terakhir yang kita bahas adalah tentang penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah. Di sini kita nggak ngebahas tentang detail ya, tentang detail 8 golongan. Nanti 8 golongan kita bahas secara detail itu pertemuan selanjutnya. Kita bahas siapa yang menerima zakat fitrah. Oke. Di madzhab kita itu kan ada 8 golongan yang menerima zakat kan. 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Oke. Itu adalah penerima zakat, itu 8 golongan. Maka madhabnya Imam Syafi'i adalah bahwa zakat ini mesti disampaikan kepada 8 golongan. Semuanya disampaikan. Itu pegang dulu. Nanti alasannya menyusul. Kedua, kedua, ini pendapat selain madhab kita, ya, dan ini pendapatnya mayoritas bahwa zakat ini boleh untuk satu golongan saja, satu golongan, dan dari satu golongan itu boleh satu orang. Misalkan yang ada itu fakir aja atau miskin saja, maka boleh kita disampaikan zakatnya ke satu orang miskin dari itu, satu aja orang boleh. Jadi misalkan satu banyak adanya orang miskin, silahkan sampaikan, walaupun itu satu orang. Oke. Kalau kita enggak, disampaikan kepada seluruh golongan dan setiap golongan minimal 3 orang. Oke. Kenapa? Karena di redaksi yang disampaikan di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu adalah jamak daripada fakir. Kalau fakir dalam bahasa Arab itu satu orang. 2 orang fakir, fakironi. Banyak fuqara'u. Makanya dalam Al-Quran ada juga namanya ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Karena banyak. Ya, karena banyak. Maka dari itu, dan di dalam bahasa Arab mulai banyak itu dari 3. Makanya Imam Syafi'i kan ahli bahasa, ya kan? Maka mulainya itu dari 3 orang. Kurang daripada 3 nggak bisa. Dia harus 3. Itu mengapa Imam Syafi'i mazhabnya kita adalah minimal 3 orang. Kalau pendapat yang lain enggak, dia boleh 1. Kenapa?
Karena al-fuqara innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara kan jamak, tetapi ini dari segi bahasa, Lu fuqara kan banyak ya, bentuk plural, apa namanya? Banyak ya, bahasa Inggrisnya plural. Gitu kalau nggak salah. Plural. Nah, jamak ini kalau disambung dengan alif lam itu bukan berarti bermakna jamak yang artinya bilangan, tetapi maksudnya jenisnya. Jadi jenis daripada orang fakir, jenisnya. Makanya boleh ditunaikan dengan kepada satu orang, tapi jenisnya dari satu orang fakir. Yang penting dia masuk ke dalam kategori fakir. Itu dari segi bahasa aja beda tuh. Jadi keberadaan bahasa Arab itu sangat mempengaruhi dalam penentuan hukum, sehingga para ulama kita itu berbeda pendapat di dalamnya. Contohnya adalah di dalam zakat tadi, bedanya fuqara dan fuqara yang dipandang oleh para ulama yang sama orang Imam Syafi'i berbeda. Kemudian kenapa Imam Syafi'i ini mesti 8 golongan? Mesti 8 golongan. Kalau yang pendapat lain itu boleh boleh ke miskin, boleh ke fakir, boleh ke gharimin fisabilillah, ibn sabil dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memandang bahwa innama itu adalah sebuah alat di dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa zakat ini teruntuk kepada orang-orang yang bakal disebutkan di setelahnya. Jadi innama shadaqat, sesungguhnya zakat itu diuntukkan kepada para orang fakir, orang miskin, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi semuanya itu harus satu kesatuan, semuanya satu samakan. Nah, itu pandangan daripada Imam Syafi'i. Kalau pandangan yang lain itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan innama di sini maksudnya semuanya ada, kita boleh memilih itu, kita boleh memilih. Yang penting zakat ini tidak boleh keluar daripada 8. Yang penting zakat ini tidak boleh keluar daripada 8 golongan. Itu maksud daripada jumhur selain Syafi'i. Kalau Syafi'i enggak, semuanya itu harus. Karena apa? Sedekah itu untuk mereka yang sudah disebutkan. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Kalau yang dipahami oleh yang ulama lain itu bahwa sedekah untuk orang-orang ini yang selain orang 8 golongan, maka tidak boleh. Nah, itu beda pendapatnya, letaknya di sana. Mafhum nggak? Bisa dipahami nggak? Nah, oke. Bedanya di situ. Ya. Tapi dari golongan mazhab Syafi'i, sebagian Syafi'i itu mengatakan bahwa untuk masa sekarang kalau memang tidak ada 8 golongan, maka boleh 6 dipilih. Kalau memang nggak ada 6 golongan, maka boleh satu golongan. Karena apa? Untuk sekarang mendapati seluruh golongan dalam satu waktu itu susah, ya, susah. Maka boleh diberikan zakat fitrah untuk satu golongan, untuk karena keadaan yang susah. Dan itu pendapat daripada sebagian mazhab ulama Syafi'iyah. Oke. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita closing, maka seperti biasa silahkan barangkali ada pertanyaan, pintu pertanyaan dibuka. Tafadhol. Oke, apalagi di sini pada panitia zakat nih, harus banyak ilmunya. Tafadhol. Ya Ustaz. Okay. Itu tadi yang melahirkan atau yang dilahirkan yang tidak diwajibkan untuk bayar. Kenapa? Ya yang dilahirkan atau yang melahirkan. Bayinya dong. Bayinya. Kalau orangnya kan sudah hidup. Kan kata-katanya kan yang melahirkan. Oh, yang melahirkan. Yang melahirkan. Oh, iya.
Yang lahir, orang yang lahir. Berarti yang dilahirkan. Ya, bayi. Kalau ini kan masa kelahiran dan kematian ya, Pak. Kan kalau lahir pas di bulan suci Ramadan itu kan tetap wajib zakat anak tersebut, ya kan? Nah, kalau yang dia hidup terus pas meninggal di bulan suci Ramadan itu dia diwajibkan zakat atau enggak? Itu yang satu. Nah, yang kedua masalah pembayaran zakat fitrah. Pas waktu kebiasaan orang kita itu kan malam takbir sunnahnya. Setelah malam takbir kan dia sholat id, dia belum zakat nih. Nah, sedangkan waktunya sholat id itu kan sholat duha. Nah, setelah itu dia pas bayar zakat itu masih boleh atau enggak? Itu kan sedangkan jatuh itu kan biasa kebiasaan kita kan pas sholat duha gitu kan. Nah itu baik. Terus ada lagi? Enggak, dari yang lain. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak Ian. Ustaz, Ya. kalau balita itu atau balita bayi, jadi dia zakatnya itu kemana? Apakah diperbolehkan ke dukun bayinya gitu, atau kemana? Gitu? Apa diperbolehkan? Oke, terima kasih. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Orang yang meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan, apakah dia wajib zakat nanti atau gugur zakatnya? Ingat, tadi sebenarnya sudah ada jawabannya, bahwa di mazhab kita zakat itu sudah kita pikul karena kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sudah kita pikul, itu satu. Kemudian zakat itu enggak gugur kalau orang itu meninggal. Nah, jadi kalau meninggal pun nanti dia akan dikenakan zakat pada Ramadan itu. Nah, tahun depan itu sudah nggak ada lagi, karena dia sudah nggak menyaksikan bulan Ramadan. Oke, itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bahwa membayar zakat setelah Idul Fitri, hari raya sholat. Ya, itu masih boleh dilaksanakan. Nah, masih bisa dilaksanakan. Maka sah orang yang membayar zakat setelah hari raya Idul Fitri, masih boleh, selama dia tidak mengakhirkan sampai terbenamnya matahari, masih boleh. Oke. Kemudian yang pertanyaan dari Pak Kito tentang pemberian zakat, ya, pemberian zakat. Apakah zakat itu dikasihkan kepada dukun bayi kalau orang kampung? Nah, orang kampung itu aslinya dukun bayi. Biasanya kalau malam Id itu pada memberikan zakatnya ke dukun bayi. Itu termasuk tidak dibenarkan, karena dukun bayi nggak masuk ke dalam innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada disebutin, ada dukun bayi gitu. Wah, dukun bayi. Oke. Hanya saja kalau memang dukun bayinya itu adalah orang fakir, orang miskin, masuk ke dalam kategori golongan itu, maka boleh diberikan zakatnya. Itu dengan eksepsi seperti itu. Kalau memang dia sudah berkemampuan, maka tidak boleh. Kalau zakatnya tetap ditunaikan, maka dia tidak sah, harus zakat lagi. Berarti itu tidak sah. Enggak sah. Kalau seorang murid ke gurunya gitu kan, ya kan termasuk fisabilillah. Banyak kan kalau zaman saya dulu kecil itu kita zakat ke yang ngajar
Nah, itu masuk pembahasan nanti insya Allah di orang-orang yang kita akan jelasin 8 golongan ini dengan definisinya. Jadi orang fakir itu kayak mana, orang miskin itu kayak mana, orang ghorimin itu kayak mana, fisabilillah itu kayak mana, nah, ibnu sabil itu kayak mana, insya Allah di di ngaji selanjutnya insya Allah. Oke, Pak. Oke. Dari hasil zakat itu ataukah duit atau apa namanya itu beras, apakah itu bisa dipergunakan di tempat lain, maksudnya bukan tempat lain, untuk apalagi untuk misalkan kepentingan musola atau apa gitu? Bisa nggak seperti itu? Oke. Menggunakan zakat untuk kepentingan selain 8 golongan itu tidak dibenarkan, ya, itu tidak dibenarkan. Kalau ada uang yang lain lebih baik digunakan dari uang yang lain, karena uang zakat fitrah ya, atau berasnya itu adalah titipan amanah yang mesti disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Makanya bahayanya di situ. Kecuali apa itu? ada orang memberikan zakat, uangnya lebih, misalkan, Pak, ini ada kembalinya, yaudah Pak, buat sedekah aja. Itu yang itu apa itu? Ya, mesti harus kita beda-bedakan mana uang zakat, mana uang sedekah. Sama ini Ustaz, tadi dikatakan kalau wajibnya zakat itu kan menjelang hari Id ya. Hari ya kalau nggak salah. Sedangkan kita kalau menjelang hari sholat Id itu buat panitia kan kasihan juga tuh. Artinya sedangkan untuk para yatim piatu itu kan kita harus menggembirakan mereka bersama juga kita yang orang yang mampu itu. Kalau dia tertinggal di saat kita sedang gembira menyambut Idul Fitri, ada warga kita daripada golongan fakir miskin itu tidak ikut bergembira di hari raya itu, gimana hukumnya? Oke. Makanya itu ada waktu boleh dibayarkan zakat. Makanya ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa setelah kita masuk bulan Ramadan maka segera tunaikan zakat. Ta'jilu zakat namanya, menyegerakan zakat. Itu boleh itu. Makanya kenapa? Untuk mempermudah panitia pembagian zakat. Nanti efeknya, dampaknya dia akan kewalahan dalam pembagian. Ya. Kalau memang tidak bisa ya, atau nggak bisa ke pas hari malamnya sampai dengan hari Idnya dia nggak bisa tunaikan, sebenarnya masih boleh masih boleh. Dan zakat itu kan bisa langsung kita berikan sebenarnya ke orang yang membutuhkan. Nah, jadi kalau misalkan nggak mau repotin ke amil ya langsung berikan ke orang fakir miskinnya, boleh langsung berikan, ini zakatnya saya gitu. Diterima, mohon diterima. Oke, itu Pak ya, kurang lebih seperti itu. Satu lagi. Orang gila apa itu diwajibkan zakat? Orang gila apakah mendapatkan kewajiban zakat? Oke, itu termasuk pertanyaan yang bagus itu. Oke. Dia mendapatkan kewajiban bulan Ramadan atau enggak? Enggak wajib ya? Enggak wajib. Tapi masalahnya dia dapetin bulan Ramadan apa enggak? Dapat. Satu sisi dia enggak dapat
nggak diwajibkan puasa. Satu sisi lain dia mendapati bulan Ramadan. Nah, kita apa namanya harus tahu zakat ini, zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini wajib karena kita mensaksikan bulan Ramadan atau karena seseorang menjalankan puasa Ramadan. Karena dua itu kan berbeda. Ya kan? Menurut saya itu wajib. Kenapa? Orang gila itu mendapatkan wajib zakat fitrah. Kenapa? Anak kecil juga nggak puasa, Pak. Mana jadi gundala siapa bayar? Anak kecil kan nggak wajib puasa, tetapi mereka menyaksikan bulan Ramadan. Bayar zakat nggak anak kecil? Bayar. Puasa apa enggak? Ya, jadi pembayaran zakat fitrah karena dia mensaksikan masuk ke dalam bulan Ramadan. Entah dia puasa nggak puasa itu urusan. Paham ya? Jadi yang mas'ul siapa, yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya walinya. Wali itu orang tuanya kalau masih ada. Kalau nggak ada orang tuanya, kakeknya. Gitu. Nanti ke samping baru ke kakaknya, ke adiknya. Kalau nggak ada baru ke pamannya. Gitu. Masih banyak wali yang bisa dimintai tanggung jawabnya. Itu untuk yang anak kecil ya, Pak. Oke. Artinya mereka tidak mampu. Tapi kan kalau orang gila, mereka itu kan orang yang benar-benar gila, udah artinya udah pikiran baru-baru untuk normal. Mencari makan aja pun dia di tempat-tempat yang ya artinya dalam untuk mengurus diri sendiri aja udah nggak bisa. Terus siapa lagi yang dia mau bayar zakat itu, karena dia udah nggak punya keluarga segala macam. Itu yang mungkin perbedaannya di situ antara anak kecil dan anak gila. Tapi tetap dia karena dia menyaksikan bulan Ramadan. Karena dia menyaksikan. Ya, justru kan kalau orang gila nggak tahu kalau itu bulan Ramadan. Saya rasa orang gila sekarang. Anak kecil kan nggak tahu juga. Yang masih bayi, yang masih balita, mana dia bulan Ramadan tahu? Jadi maksudnya dia mendapati bulan Ramadan masuk gitu. Dia itu hidup pada bulan Ramadan. Itu maksudnya menyaksikan loh. Hidup pada bulan Ramadan. Kayak orang gila. Orang gila itu orang idiot. Ya kan? Orang namanya kegangguan jiwa. Orang kegangguan jiwa kan nggak mesti. Artinya dia ada yang benar-benar nggak punya harta, ada yang punya harta. Orang gila itu nggak semuanya orang miskin, ya kan? Bisa jadi dia adalah penerima zakat. Orang gila itu juga bisa dari orang yang berkemampuan, ya kan? Nah, ketika berkemampuan maka yang mengeluarkan adalah bisa diwakilkan, karena zakat itu bisa diwakilkan. Saya niat zakat untuk anak saya ini, bisa. Mungkin maksud kita itu orang gila yang di jalan kayak orang gila yang mungkin ada di rumah sakit kan memang masih ada keluarganya ya. Kalau kita tuh kan orang gila yang di jalan itu kan tidak liar. Benar. Ya liar. Itu mereka itu kan berpakaian aja dia udah nggak ada berpakaian segala macam. Setengah-setengah dia. Mungkin ya oke, benar kayak gitu. Betul. Oke, itu lagi kembali ke hukum wajib zakat. Hukum wajib zakat. Dia ada nggak orang gila itu yang mengurusi? Kemudian ada nggak dia punya harta? Kan kalau nggak ada harta dia sudah nggak ada kewajiban, benar kan? Kemarin kita ngebahas bahwa zakat fitrah itu wajib, salah satunya adalah dia mempunyai harta pada waktu wajibnya, mulai dari terbenam sampai hari besoknya. Jadi ada harta yang lebih. Nah, orang gila kira-kira ada harta lebih nggak waktu itu? Kan enggak. Orang kalau kejadiannya seandainya di lingkungan ya kan, ya kita nggak tahu tuh familinya apa itu tanggung jawab pengurus setempat wilayah atau gimana? Enggak enggak. Kita tanggungannya walinya. Kalau masih di sini kan
ya tadi yang saya gambar itu yang masih ada walinya, ada yang tanggung jawab gitu. Nah, itu yang boleh di ininya apa, orang gila juga punya harta, apalagi kita bilang orang gila itu ada juga yang berkemampuan, ya, orang-orang mampu gitu. Nah ketika dia orang mampu, dikeluarkan daripada hartanya. Kayak orang meninggal, orang meninggal kan nggak gugur wajib zakatnya, dikeluarkan dari mana? Dari zakatnya, dari peninggalannya, dari harta warisannya. Itu kurang lebih. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya bagi orang yang menyaksikan bulan Ramadan, wa illam yasum, sekalipun nggak puasa. Anak 2 tahun mana dia bulan Ramadan nggak tahu apa-apa. Oke. Orang yang usia 7 tahun juga masih banyak yang nggak puasa. Tapi waktunya zakat fitrah membayar aja, Pak. Oke, silahkan. Jadi intinya pembayaran zakat fitrah itu sampai terbenam matahari pas 1 Syawal itu kan? Ya. Jadi asar pun orang Masih bisa. Kalau memang terlambat ambilnya sudah nggak mau, udah berikan ke yang fakir miskin langsung. Soalnya kan orang awam tuh tahunya setelah jatuh sholat id gitu. Jarang orang yang zakat fitrah tuh setelah itu udah jatuh. Sholat id dia tuh ragu. Nah, sekarang kan udah tahu. Sekarang kan ini Ya. ilmunya ya insya Allah paham. Boleh. Madhab kita seperti itu ya, madhab kita itu. Jadi apa namanya, tidak saya haram sampai lewat daripada terbenamnya matahari di hari pertama Syawal. Kalau madhab yang lain itu masih boleh, malah lebih longgar lagi. Yang penting dia tunaikan zakat fitrahnya, karena zakat ini berhubungan dengan harta, bukan dengan waktu. Dengan fitri, kayak fitri kan Hanafiyah berhubungan dengan tidak puasa. Tidak puasa kan masih banyak tuh waktunya. Nah, kalau yang satu dia berhubungan dengan hari rayanya. Makanya titik permasalahannya apakah zakat fitri itu berhubungan dengan hari Id atau dengan keluarnya bulan Ramadan. Itu intinya. Kalau yang mengaitkan zakat fitrah dengan hari Id, maka nggak boleh keluar lebih daripada hari Id, termasuk mazhab kita. Dan pendapat yang mengatakan zakat fitrah itu berkaitan dengan keluarnya bulan Ramadan, maka keluarnya bulan Ramadan itu masih panjang. Oke, paham? Ukuran orang yang mengeluarkan zakat itu kan ada harta lebih. Kalau ukuran orang yang menerima zakat, oke, orang yang ukuran menerima zakat itu pintar juga. Jadi ini termasuk daripada pembahasan sebenarnya hari ini atau mungkin besok juga yang lebih detailnya. Untuk ukuran standar besaran pembagian zakat kepada fakir miskin itu nggak dijelaskan baik di dalam sunnah maupun Al-Quran maupun sunnah. Jadi nggak ada, itu diserahkan kepada ijtihad masing-masing. Silahkan dirembukan gitu pembagiannya. Kayak misalkan salah satunya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Pembahasan besok insya Allah, tapi saya kasih bocoran. Ibnu Sabil ini kan dia musafir, tapi dia nggak bisa pulang ke negeri asalnya. Nah, boleh kita kasih zakat supaya dia bisa balik ke negerinya, ke kotanya, ke kampungnya. Terus besaran zakatnya gimana? Ya kita berikan ongkos buat dia pulang. Gitu. Jadi nggak ada ukuran, nggak ada. Itu kembali ke masing-masing. Kalau misalkan nggak sampai, ya paling nggak kita bisa bantu lah. Gitu. Itu pembahasan besok sih maksudnya.
Nah kalau hukumnya memindahkan zakat itu besok insya Allah. itu besok. Biar nggak kemana-mana. Biar nggak kemana-mana. Insya Allah ada dua kali apa namanya pembahasan lagi. Insya Allah pembahasan lagi. Kita bersambung ya karena udah 1 jam mau 1 jam nih. Ya kan nggak bisa habis. Mending ini aja di apa ingat-ingat pelan-pelan dikit-dikit insya Allah ya supaya nggak kabur pengetahuannya. Mari kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamyaghfirana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wad'u lana hujjata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.